Beberapa bulan lalu, Jaylen Brown berhasil memimpin Celtics yang gak punya siapa-siapa karena bintang utama mereka Jason Tatum cedera sampai bisa menduduki peringkat 2 di wilayah timur NBA. Tapi sekarang dia dibuang begitu saja. Iya, Celtics men-trade Brown ke Philadelphia Sixers untuk mendapatkan Paul George, 2 first round pick, dan 2 second round pick. Wow! Kalau kata gue, ini bisa jadi trade yang paling gak masuk akal dalam sejarah NBA. Pertama, trade ini tuh ibarat Dallas Mavericks ngebuang Luka Doncic tahun lalu. Celtics men-trade pemain muda yang dalam tanda kutip lebih jago untuk pemain lebih tua yang gampang cedera. Dan mereka semua persis beda 6 tahun. Bahkan secara statistik, Paul George bisa dibilang pemain yang jauh lebih buruk dibandingin Anthony Davis, sang raja cedera. Bukan berarti gue menganggap kalau Brown sama hebatnya dengan Luka, tapi tingkat kontribusi dan peran mereka untuk tim masing-masing kurang lebih kan sama. Kedua, Celtics cuma mendapatkan 2 first round pick dari Sixers. Itu adalah harga yang terlalu murah untuk seorang Jaylen Brown. Selama 10 tahun di Celtics, Brown sudah 5 kali jadi All-Star, mencatat rataan setidaknya 20 poin dalam 7 musim beruntun, berhasil membawa Celtics tembus final wilayah 6 kali, NBA Finals 2 kali, juara dan jadi Finals MVP, dan secara statistik musim lalu adalah musim terbaik sepanjang karirnya. Bahkan dia sempat menjadi salah satu kandidat MVP dan namanya masuk dalam jajaran All-NBA Second Team. Sebagai perbandingan, saat Utah Jazz men-trade Walker Kessler beberapa hari sebelumnya, yang belum pernah jadi All-Star dan belum punya satupun pencapaian berharga di NBA, mereka bisa mendapatkan 4 first round pick dari Lakers. Tapi yang setelah ini mungkin bakal membuat trade ini jadi semakin gila. Selain Lakers, Sixers adalah salah satu rival terbesar Celtics. Dan di ronde pertama playoff kemarin, Brown berhasil menggendong Celtics untuk unggul 3-1 atas Sixers. Namun yang seperti kita tahu, Sixers akhirnya berhasil bangkit dan membungkam Celtics di game ke-7. Setelah Celtics dipermalukan segitunya oleh rival mereka, mereka juga sekalian mencuri Finals MVP dan pemain terhebat mereka beberapa minggu kemudian. Coba kalian bayangin kalau fans Celtics tahu semua ini bakal terjadi pada saat itu. Sixers pada dasarnya memang sudah menghancurkan Celtics dengan trade ini. Tapi pertanyaannya, kenapa Celtics akhirnya membuat keputusan ini? Kenapa dari semua tim dan opsi yang ada di NBA, mereka malah membiarkan salah satu musuh bebuyutan mereka mengambil pemain terhebat mereka dengan imbalan yang minim? Apalagi kontrak Paul George sekarang juga disebut-sebut sebagai salah satu yang terburuk di NBA. Dan bakal jadi apa kedua tim ini pada musim ini dan beberapa tahun ke depan? Salah satu alasan terbesar Celtics melakukan trade yang di luar nalar ini sebenarnya sudah sering disorot dalam beberapa tahun terakhir, yaitu masalah kontrak. Seperti yang kita tahu, setelah Celtics jadi juara pada 2024, kualitas roster mereka bisa dibilang hancur lebur seiring berjalannya waktu. Itu karena Celtics memutuskan untuk memberikan kontrak Supermax kepada kedua pemain mereka, yaitu Jaylen Brown dan Jason Tatum. Satu kontrak Supermax setara dengan 35% ruang gaji dalam satu tim. Jadi kalau Celtics masih mempertahankan baik Brown maupun Tatum, sebanyak 70% ruang gaji mereka sudah habis hanya untuk membayar mereka berdua. Dengan kondisi seperti ini, sudah jelas kalau Celtics gak bakal bisa merekrut beberapa role player yang solid untuk masuk ke roster mereka. Jadi Celtics harus melepas salah satu di antara mereka. Mereka sudah pernah rela melepas pemain-pemain penting seperti Jrue Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis, dan Luke Kornet karena kontrak Brown dan Tatum yang kebesaran itu. Ya, pada musim reguler kemarin, mereka memang berhasil mengejutkan semua orang. Awalnya cuma diprediksi untuk masuk play-in karena Tatum cedera dan roster pas-pasan. Mereka malah meroket jadi salah satu tim terhebat di wilayah timur. Tapi di playoff, kelemahan terbesar mereka langsung terekspos. Celtics gak punya satupun pemain dengan kemampuan rim pressure atau berkali-kali menyerang dekat ring dengan baik. Jadi di offseason ini, mereka akhirnya berencana untuk melelang Jaylen Brown agar bisa mendapatkan Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks. Kontrak Giannis memang sama mahalnya, tapi dalam bayangan Celtics, rencana trade ini bakal lebih menguntungkan karena Giannis sendiri dapat menjawab permasalahan rim pressure yang menghantui Celtics pada musim lalu. Tapi pada akhirnya mereka gagal mendapatkan Giannis, dan akhirnya dampak dari rumor itu sudah terlalu membekas untuk Celtics. Brown akhirnya sudah muak karena dia merasa tidak dihargai oleh Celtics. Ini wajar sih, bayangin aja dia udah ngegendong tim ini jadi juara dan sampai dinobatkan sebagai Finals MVP, dan 2 tahun kemudian dia ngegendong tim ini lagi sampai tampil melebihi ekspektasi. Tapi mereka masih menganggap Tatum sebagai pemain utama mereka. Relasi antara Brown dan Celtics akhirnya jadi semakin hancur, dan mereka akhirnya tidak punya pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah mereka mulai.
Tapi kenapa Sixers? Ternyata mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap Paul George. Musim lalu, George sampai lebih efisien dibandingkan tahun pertamanya bersama Sixers. Khususnya setelah dia bebas dari scoring, di mana dia mencatat rata-rata 21 poin dengan akurasi field goal 47,2% dan 3 point 41,5%. Capaiannya di playoff pun cukup memuaskan. Jadi Celtics yakin kalau George masih bisa bermain seperti seorang bintang. Tapi ada satu hal penting yang benar-benar diincar Celtics dari pemain satu ini. George dengan senang hati mau menerima peran sebagai bintang kedua. Dan akhir-akhir ini dia telah menunjukkan kalau permainannya masih bisa tetap impresif tanpa sering memegang bola. Gaya bermainnya bisa cocok untuk digabungkan dengan Tatum. Di sisi lain, Jaylen Brown jelas-jelas mau punya timnya sendiri. Dan di lapangan dia selalu membutuhkan bola untuk berada di tangannya. Maka dari itu, kehadiran George akan membuka pintu bagi pemain-pemain Celtics lainnya untuk bersinar. Kontraknya memang mahal, tapi menurut gue karena George sudah berumur 36 tahun, dia gak bakal mendapatkan perpanjangan kontrak sebesar itu lagi. Sehingga saat kontraknya habis, Celtics benar-benar sudah bebas untuk membangun skuad baru dengan Tatum sebagai pusatnya. Berbeda dengan Brown yang masih di masa-masa prime, dia mungkin akan meminta perpanjangan kontrak yang jauh lebih besar setelah kontraknya habis, dan Celtics ingin menghindari itu kalau mereka sudah mengandalkan Tatum. Tapi yang satu inilah yang bikin Celtics merasa rugi banget di trade ini, yaitu George sudah nggak bisa hadir secara konsisten. Akhir-akhir ini riwayat cederanya semakin buruk dan mengkhawatirkan. Dalam 2 musim terakhir, George cuma bermain dalam total 78 pertandingan. Dengan begini saja secara realistis agak sulit dibayangkan kalau Celtics bakal jadi lebih jago bersama George dibanding Brown. Setidaknya untuk musim ini. Sedangkan untuk Sixers, dengan kehadiran Brown menurut gue mereka langsung jadi kayak salah satu kandidat kuat untuk jadi juara NBA. Lihat saja lineup ini. Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, Dan Wade, dan Joel Embiid. Kita semua udah tahu seberapa hebat Maxey dan Embiid di lapangan. VJ Edgecombe sendiri berhasil tampil memukau pada musim pertamanya di NBA kemarin, khususnya di playoff lawan Celtics di mana dia mencatat rata-rata 15,1 poin, 6,9 rebound, dan 3 assist per game. Bahkan di game kedua, dia berhasil mengumpulkan double-double 30 poin dan 10 rebound hanya dalam 35 menit. Wah! Dean Wade pun akan menawarkan defense yang cukup kuat di posisi forward. Tapi mereka bisa jadi kandidat juara dengan satu syarat, yaitu mereka harus sehat sepanjang musim. Satu dari antara mereka cedera sudah dapat mengubah semuanya untuk Sixers. Tapi yang pasti ada satu masalah besar yang berhasil mereka atasi dengan trade ini, yaitu kontrak Paul George. Mengganti pemain tua yang gampang cedera untuk salah satu kandidat MVP musim lalu yang lebih muda adalah sebuah keuntungan besar. Bahkan Brown juga jarang absen. Sepanjang karirnya, Brown gak pernah absen lebih dari 19 kali dalam semusim. Apalagi mereka juga cuma perlu mengorbankan 2 first round pick saja. Dengan begini, Sixers sudah lebih siap untuk bersaing sekarang. Tapi bagaimana tanggapan kalian semua terhadap trade ini? Apakah kesannya kurang adil atau justru sama-sama menguntungkan untuk kedua tim? Coba dong tulis di komen. Nah itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.